Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik. Kita akan lihat ya, kalau yang tadi pertama terkait dengan perang Iran-Israel, yang kedua ada apa, Gemma? Ini mengenai demo supir truk over dimension overload atau ODOL, di mana ini para supir truk ini mendemo karena mengatakan bahwa aturan ODOL ini malah menyusahkan mereka untuk melintas sejumlah jalan ketika akan mengirimkan barang. Sebetulnya demonya terjadi kemarin ya, di hari Kamis. Dan langsung saja pemirsa, kita bahas lengkapnya dalam Newsline Trending Topic untuk Anda. Pemirsa, aksi demo di Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan ratusan supir truk yang berangkat dari kawasan Puspa Agro Sidoarjo pada Kamis kemarin. Mereka menolak aturan over dimension dan overloading atau ODOL. Pemirsa, ratusan supir truk ini berangkat dari Puspa Agro Sidoarjo menuju ke kota Surabaya. Mereka berangkat dengan mengendarai sedikitnya 700 truk dan juga kendaraan pribadi. Para supir truk menolak aturan over dimension dan overloading atau ODOL, yang mana aturan ODOL dinilai memberatkan para supir truk dan mereka juga menilai aturan ODOL tidak adil di lapangan. Lantaran seringkali supir truk perusahaan besar lebih longgar dalam aturan tersebut. Tidak hanya di Jawa Timur, pemirsa, karena di Jawa Barat ratusan supir truk yang tergabung dalam gabungan supir Bandung Barat menggelar aksi demonstrasi. Mereka menutup akses masuk pintu tol Padalarang pada Kamis sore. Aksi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan Padalarang macet total. Hampir 1 jam gerbang tol Padalarang tidak bisa digunakan. Aksi supir truk memarkir puluhan kendaraannya di Simpang Susun Padalarang dengan cara menutup akses masuk ke pintu tol Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Aksi demonstrasi itu menyuarakan sejumlah tuntutan, yakni meminta aparat menghentikan kegiatan operasi muatan over kapasitas atau over capacity atau zero over dimension overload atau ODOL dan memastikan kesejahteraan supir dengan membuat regulasi ongkos angkutan logistik hingga meminta pemberantasan premanisme dan juga pungli di jalan raya. Aksi menuntut pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena menurut para supir truk, hal itu merupakan aturan karet. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Cimahi menurunkan 40 anggotanya hingga aksi berakhir. Yang mana pemirsa, aksi demonstrasi supir truk itu dilakukan secara serentak di seluruh kota, kabupaten di Jawa, dan juga sejumlah kota besar di Indonesia. Penutupan jalan tol berakhir setelah polisi melakukan mediasi dan juga meringankan atau mengurai kemacetan yang sempat terjadi. Di Solo, Jawa Tengah, pemirsa, yang mana ketegangan sempat mewarnai aksi para supir truk dengan para pengguna jalan, yaitu pengendara ambulans. Para supir sempat bersitegang dan menghadang mobil ambulans yang akan melintas. Peristiwa itu terjadi di Jalan Ring Road Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Selang beberapa waktu, akhirnya ambulans bisa kembali melintas dan juga menembus kemacetan akibat aksi demo di jalan tersebut. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas sesama supir truk terhadap aksi protes yang berada di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat.
Pemirsa, jadi kebijakan zero odol terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pengemudi truk dan pelaku usaha angkutan barang. Dan kita juga akan membahas sebenarnya apa truk odol itu. Jadi truk odol atau over dimension dan overload adalah kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan sehingga berpotensi membahayakan keselamatan di jalan raya. Kendaraan yang membawa muatan berlebih lebih rentan mengalami kegagalan rem atau remblong, terutama saat melintasi tanjakan atau turunan yang dapat memicu kecelakaan beruntun dengan korban jiwa. Jadi kalau kita melihat di jalan Jessica ya, ada truk yang misalnya barangnya sampai ke atas melebihi dari bak belakangnya itu dipastikan pasti odol tuh. Oke, jadi pemirsa itu ya tadi penjelasan terkait dengan apa itu truk odol dan juga penjelasan kenapa truk odol sebetulnya dilarang. Nah, kalau itu tadi penjelasannya, kita akan melihat bagaimana dengan sisi ekonomi. Ternyata pemirsa, untuk truk odol ini menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menyebabkan negara harus mengalokasikan hingga 43,45 triliun rupiah per tahun. Untuk apa anggarannya? Untuk perbaikan jalan dan jembatan. Jadi jalan yang idealnya dapat bertahan 10 sampai 15 tahun, ini justru mengalami kerusakan dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun. Ini akibat beban yang berlebih dan terus-menerus melintasinya. Jadi aturan ini tujuannya untuk menciptakan keselamatan berlalu lintas, mengurangi kerusakan jalan dan menekan angka kecelakaan. Razia truk kelebihan dimensi dan muatan merupakan opsi terakhir. Namun, para sopir truk merasa keberatan dengan kebijakan aturan untuk truk odol. Apalagi menurut mereka masih banyak pungutan liar alias pungli serta premanisme yang harus mereka hadapi. Jadi makanya mereka itu kadang melebihi kapasitas supaya sekali jalan aja ketika melakukan distribusi. Karena kalau bolak-balik mereka harus melewati adanya pungli dari preman-preman setempat, kemudian juga harus ada tambahan operasional seperti bensin. Jadi memang dilema ya ini. Jadi kayak sekaligus saja ya, kalau itu menurut para supir truk. Coba kita saksikan bersama ya pemirsa keterangan dari salah satu supir truk. Memberhentikan operasi odol, salah satunya itu. Karena untuk saat ini Indonesia memang belum siap. Untuk teman-teman yang di lapangan, mereka melakukan odol tersebut karena keterpaksaan, karena tuntutan dari kebutuhan pasar, tuntutan dari kebutuhan industri. Karena kalau teman-teman unitnya tidak besar, maka tidak akan laku. Tidak ada yang mau memuati seperti itu. 90% dari Jawa Timur, yang 10% dari luar Jawa Timur. Tuntutan yang lain, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Karena di situ tidak ada untuk perlindungan sopir. Mewakili semua driver, kenapa ada bahasa overload, supir mau dipenjara? Kenapa? Itu aja. Itu dari siapa itu, Bang? Dari pihak petugas. Petugas mana, di sub atau Disub sama kepolisian. Kalau itu tadi yang disampaikan oleh para supir truk yang kemarin sempat melakukan aksi demonstrasi terkait dengan zero odol. Tapi pemirsa, terkait dengan tahapan zero odol ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini terkait upaya penertiban kendaraan yang melanggar aturan, nantinya masih fokus dengan tahap sosialisasi dan juga peringatan. Jadi untuk tahapan pertama ini yaitu tahap sosialisasi dan peringatan akan dilakukan pada tanggal 1 hingga 30 Juni 2025. Setelah ada tahap sosialisasi, nanti akan ada tahap peringatan. Dan ini akan berlangsung kurang lebih dalam 2 pekan pemirsa, yaitu di tanggal 1 sampai 13 Juli 2025. Tapi tidak hanya sampai situ saja, ada rencana apa lagi, tahapan apa lagi, Gemma? Nah, kemudian selanjutnya Korlantas Polri ini merencanakan tahap akhir yaitu penegakan hukum pada 14 hingga 27 Juli yang dilakukan dalam operasi Patuh. Nantinya juga akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ya, tindakan zero odol pada bulan Agustus dan targetnya ini untuk pencapaian zero odol adalah di tahun 2026. Nah, pemirsa, Kakor Lantas Irjen Agus berharap juga di masa sosialisasi aturan odol para pemilik kendaraan dapat melakukan normalisasi terhadap kendaraannya yang tidak sesuai ketentuan atau tidak mengoperasionalkan kendaraan tersebut guna mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas
menuju Indonesia Zero Over Dimension and Overload. Oke, kalau itu targetnya untuk tahun 2026, tapi dari tanggal 1 sampai 30 Juni, tepatnya di bulan ini, pemirsa sudah dilakukan sosialisasi. Tentunya sosialisasi juga berkaitan dengan aturan dari pemerintah. Nah, pemirsa, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan berbagai regulasi nih untuk mengatasi permasalahan truk odol. Yang mana peraturan Menteri Perhubungan ini nomor 60 tahun 2019. Hal ini terkait dengan tata cara penetapan jenis dan fungsi kendaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 terkait dengan lalu lintas dan juga angkutan jalan. Apalagi nih, Gemma? Iya, kemudian juga peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 yang mengatur batasan muatan serta dimensi kendaraan. Nah, kemudian apa sanksi yang akan diberikan kepada truk odol jika ada pelanggaran? Apakah hanya supirnya saja atau sampai ke perusahaannya? Jadi pemirsa, pelanggaran aturan truk odol dapat dikenai sanksi tegas. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, pengemudi yang melanggar ketentuan muatan dan dimensi kendaraan berisiko mendapatkan hukuman kurungan hingga 2 bulan penjara atau denda maksimal sebesar 500 juta rupiah, terutama jika menyebabkan kerusakan atau kecelakaan. Jadi sejauh ini masih meliputi supirnya saja nih Jessica. Itu berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Tapi kita akan melihat bagaimana ya ke depannya, apakah masih akan ada revisi atau ada peraturan lainnya yang akan dibuat oleh pemerintah. Karena saat ini kan juga masih tahap sosialisasi. Kemudian kita melihat kemarin banyak sekali masukan juga dari para supir truk odol terkait dengan regulasi-regulasi yang ada dan juga bagaimana sebetulnya penerapannya di lapangan. Salah satu yang dikeluhkan ini terkait dengan premanisme atau pungli. Karena memang di sepanjang jalan itu ada beberapa kadang supir truk ini harus memberikan sejumlah uang kepada para premanisme ini ya. Dan sebenarnya pemirsa untuk aturan odol sudah lama diterapkan ya Jessica, tapi belum pernah benar-benar ditindak dengan tegas. Tapi untuk pemeriksaannya memang terkadang suka random nih Jessica. Kadang di beberapa tempat dishub ini suka standby dan juga melakukan timbangan random kepada truk di jembatan ataupun di jalan-jalan, menyetop langsung jika memang terlihat secara kasat mata ada truk yang odol ketika membawa barang-barang ini melebihi dari bak belakang truk itu tuh. Harusnya penindakan ini secara adil dan juga tegas ya. Selain itu pemirsa, salah satu pertimbangan dari pemerintah terkait dengan alokasi anggaran yang dilakukan untuk infrastruktur. Karena tadi kalau kita sudah bacakan atau kita hantarkan untuk Anda informasinya, sekitar 43,45 triliun rupiah ini dialokasikan pemerintah untuk anggaran infrastruktur. Karena salah satunya kerusakan yang terjadi disebabkan odol, yang mana karena keberatan muatan yang setiap hari dilalui infrastrukturnya. Harusnya infrastruktur itu bisa bertahan 10-15 tahun, tapi ternyata harus sudah diperbaiki dalam 3-5 tahun. Ini menjadi salah satu concern ternyata ya. Jadi dipersingkat untuk pembenaran jalannya ya. Nah pemirsa, juga ada beberapa program konkret yang akan dijalankan dari pemerintah pusat. Antara lain adalah pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik, kemudian juga optimasi pengawasan dan pencatatan kendaraan angkutan barang, dan juga implementasi alur kendaraan yang sesuai dengan pengaturan kelas jalan. Dan pemirsa, program lainnya ini adalah mencakupi penguatan alternatif dari multimoda menggunakan kereta, penguatan aspek ketenaga kerjaan dengan standar kerja yang layak, serta rencana penerapan insentif dan disinsentif kepada transporter pemirsa. Oke, kalau ada insentifnya, ada disinsentifnya, artinya ini akan berjalan lebih adil ya ke depannya pemirsa. Kita akan melihat bagaimana regulasi dari pemerintah, karena hingga saat ini masih dilakukan tahapan sosialisasi, kemudian nanti akan ada tahapan selanjutnya di bulan Juni ini untuk bagaimana memperingatkan ya, dan juga selanjutnya di bulan Agustus akan ada tindakan yang langsung atau secara tegas akan diberikan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi targetnya nanti untuk zero odol itu di tahun 2026, yaitu target nasional. Dan tahapan jangka pendeknya ini akan dimulai sosialisasi
pertama kepada pemilik barang dan transporter, ini untuk meningkatkan pemahaman atas aturan dimensi dan juga muatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, sebenarnya langkah pemerintah ini mengenai zero odol sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya, tetapi belum pernah benar-benar diselenggarakan sehingga untuk tahun ini akan diberlakukan zero odol. Dan tadi juga mengenai biaya, Jessica ya, di Komisi 5 DPR juga mengatakan untuk kelebihan muatan ini mencapai 40 triliun rupiah per tahunnya untuk pemeliharaan jalan. Jadi memang besar sekali anggaran dikeluarkan juga ya. Nah, pemirsa, kalau itu sudah menuai komentar dari DPR dan juga dari pemerintah, bahkan juga para supir odolnya pun sudah memberikan komentarnya. Lalu bagaimana dengan komentar netizen nih, Gemma? Ada dari @bingungus Serpada yang mengatakan sebetulnya udah bagus, itu mah emang pabriknya aja yang nggak mau rugi ongkos, jadi langsung dilebihin, supir mah terima aja untuk kirimnya. Jadi memang perusahaannya juga harus dikenakan ya sebenarnya. Nah, selanjutnya pemirsa, ini ada komentar dari Lala. Padahal aturan ini bagus, selain bikin aman jasa ekspedisi, juga bisa buat edukasi customer yang maunya harga murah tapi minta muatannya langsung segunung. Kamu bayangin deh, kalau nggak ada aturan odol itu, mobil truk yang harusnya 6 meter bisa dimodif jadi 10 sampai 12 meter. Bahaya banget. Jadi kepanjangan ya mobilnya. Kemudian dari @rizky yang mengatakan, saya masih gagal paham kenapa aturan ini demo. Aturan ini kan bikin supir nyetir aman, kendaraan lain aman, nggak was-was ketumplekan, jalan nggak gampang rusak, kok malah didemo katanya. Oke, dan selanjutnya dari Ordinary People. Wah, ini sih perdebatan panjang ya, benar-benar berpengaruh ke hajat hidup orang banyak karena kerja, logistik, dan juga bagaimana kondisi jalannya. Iya, kemudian dari @masurvive yang mengatakan aslinya aku tuh setuju, soalnya aman bagi sopir ekspedisi, aman bagi pengguna jalan, jalanan jadi lebih awet umurnya, tapi kenapa pada protes gini? Tapi itu yang sudah disampaikan oleh para netizen dan juga para supir truk kemarin juga sudah berdemonstrasi memberikan pandangan mereka sebetulnya apa sih yang menjadi keluh kesah mereka, kenapa mereka keberatan terkait dengan zero odol ini. Ya, jadi semoga tetap dibuka ruang berdialog antara para supir truk, perusahaan dan juga Kementerian Perhubungan agar ketemu solusi konkretnya dan tidak merugikan siapapun di jalan ya. Tentunya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Nissan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.